Saudara, tidak hanya kita semua yang ada di studio ini membahas hal ini, saya juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi, mengomentari topik kita di Sapa Indonesia malam kali ini melalui kompas.tv/interaktif. Silahkan login menggunakan akun Facebook ataupun Google Anda dan jawab pertanyaan berikut. Pertentangan dua kubu jelang Pilpres 2019 semakin kencang. Menurutmu apa yang harus dilakukan kedua belah pihak agar polarisasi tidak semakin menguat? Saya mau ke Pak Mardhani dulu. Selamat malam, Pak Mardhani. Malam. Kan kalau kemarin kita lihat ada juga insiden penghadangan hashtag 2019 ganti presiden. Sebagai orang yang membuat hashtag itu sendiri, hashtag 2019 ganti presiden. Kemudian ini juga apa yang terjadi ketika penghadangan tersebut justru memunculkan kesimpulan bahwa betul sudah terjadi pengkontakan di tengah masyarakat. Mereka yang tidak setuju artinya pro dengan pemerintah dan mereka yang setuju dengan hashtag 2019 ganti presiden. Bagaimana Anda melihat hal ini dulu? Yang pertama apresiasi dulu sama Kompas, saya hadir di deklarasi di Kuburaya, Kalbar. Gambarnya ada, keren banget Kompas itu. Terima kasih. Yang kedua tentu kita kembali kepada asas bahwa demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap kelompok bahkan individu untuk menyampaikan pendapatnya. Hashtag 2019 ganti presiden, jujur saya pribadi tidak menyangka akan bergulir seperti ini. Rumusnya sebetulnya sederhana ya, kalau pemerintahnya tingkat kepuasan tinggi, hashtag ini tidak akan banyak yang beli. Tapi kalau ada catatan, hashtag ini laku gitu. Jadi buat kami, Pak Jokowi mestinya bersyukur ya. Kami tidak ngumpet-ngumpet, Pak Jokowi kita punya catatan loh. Ini gitu. Saya pernah ditanya, gimana kalau catatan Pak Jokowi penuh? Ya kita dukung Pak Jokowi. Loh kok gitu? Karena kita bukan asal Jokowi, kita sih mana yang terbaik buat negeri. Gitu. Jadi hashtag ini, saya pribadi ingin menempatkannya bagian dari usaha kita mendidik publik agar cerdas dan berani melihat pemimpin gitu. Karena jangan sampai memilih pemimpin karena ganteng, karena masuk belusukan, masuk gorong, jangan, cari yang memang punya kapasitas dan integritas. Jadi hashtag ini adalah murni kritik membangun untuk pemerintah, itu poinnya tadi Pak Mardhani. Dan edukasi publik. Gitu. Oke, tapi artinya ketika hashtag ini muncul, kemudian ada juga hashtag 2019 tetap Jokowi, ini jelas-jelas. Jadi ada dua kubu yang tidak bisa dihindari. Itu bagaimana Anda melihat hal ini? Impact-nya sejauh ini? Itu sehat justru gitu loh. Karena nanti ada tesa, antitesa, ketemu sintesa. Contoh misal, kami ingin harga telur Rp11.000. Teman-teman yang dukung Pak Jokowi nggak ada yang bisa bangun tol sepanjang Pak Jokowi. Nggak ada yang membuat BBM satu harga seperti Pak Jokowi. Ya nggak kenapa. So nanti ketemu publik akan menilai mana yang paling baik. Tinggal nyuwun sewu buat aparat profesional dan netral. Udah yang ini monggo kampanye, yang ini monggo kampanye. Masyarakat cerdas. Saya percaya. Sejak 98 ada lompatan dalam kedewasaan berpolitik masyarakat. Ya. Tadi saya ngobrol sama Mas Ari ya. Izin Mas, karena sama sebetulnya. Dulu orang nggak ngira kita bisa melaksanakan pemilihan langsung presiden. Orang nggak ngira pilkada serentak loh. Biasanya sedikit, sekarang ini 2015, 2017, 2018. Sukses, tuntas, bagus. Kami sadar hashtag 2019 ganti presiden ini kok masih jalan, kan sudah ada 2 capres-cawapres, katakan pertanyaan, selalu publik tanya gitu. Kami katakan ini sudah jadi social movement, gerakan masyarakat, bukan gerakan politik. Yang politik jalan, yang kami tinggal perlu waktu sampai akhirnya semua sadar bahwa sekarang sudah ada 2 loh, kita harus segera memutuskan satu di antara 2 gitu. Kalau dikatakan hashtag ini kemudian memunculkan ada 2 fraksi, ada 2 kelompok di tengah masyarakat yang kemudian berpotensi untuk membuat perseteruan, Anda tidak setuju? Tidak, tapi kontestasi dan kompetisi yang elegan. Oke, saya mau ke Pak Ari dulu. Pak Ari, kalau Anda sendiri melihatnya apa yang terjadi di tengah masyarakat ketika kemarin juga sempat ada penolakan dengan hashtag 2019 ganti presiden. Seperti apa sebetulnya kondisi di tengah masyarakat kalau dari sudut pandangnya Projo? Gini, kita sebagai anak bangsa harus optimis, itu dulu. Ya. Melihat sesuatu harus optimis terhadap perjalanan dan kondisi bangsa ini. 98
seluruh komponen masyarakat juga nggak yakin apakah Indonesia bisa menjalankan demokrasi. Terbukti kita 20 tahun ini sudah menjalankan demokrasi dengan segala kekurangannya. Pilkada serentak, pemilihan presiden langsung ini kan ketiga. Sejak 2004, 2009, 2014, dan nanti 2019 kita akan menyelenggarakan Pilpres secara langsung. Jadi rakyat punya hak untuk menentukan pemimpinnya, Presiden Republik Indonesia secara langsung. Dan dalam kondisi dua, demarkasinya memang jelas. Kalau hangat-hangat sedikit nggak apa-apa. Tapi menurut hemat kami juga dalam pandangan kami, perkembangan sekarang nggak terlalu mengkhawatirkan, nggak terlalu dibuat heboh. Biasa aja. Menurut saya gini loh, demokrasi kita ini perlu semangat juga supaya adrenalin tinggi. Tapi juga kita jangan underestimate dengan kecerdasan dan kebijaksanaan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia ini cerdas dan bijak. Dia tahu kapan waktunya untuk menentukan pilihan, dan tapi pada waktunya juga kapan untuk bersatu. Oke. Jadi menurut hemat kami nggak usah juga lah teman-teman mengompori suasana yang hangat ini. Makanya nggak usah ada penghadangan, nggak usah jalan aja kan gitu. Dan menurut kami juga gini loh, bahwa warning dari Litbang Kompas ini ada potensi loh. Iya, betul. Kalau soal penghadangan soal lain lagi. Betul. Karena ini soal ideologi. Kenapa? Karena kita dapati di spanduk ganti presiden itu ada pendirian negara khilafah dan lain-lain. Sehingga anak-anak bangsa terpanggil untuk menyelamatkan negara ini. Itu aja yang kami dapat informasi dari teman-teman daerah. Kok ada spanduk pendirian negara khilafah dan ganti sistem dan lain-lain. Tapi kembali lagi ke goal dari dialog kita adalah kemudian menyatukan apa yang saat ini ada potensi-potensi polarisasi yang begitu kuat di tengah masyarakat. Kalau tadi Litbang Kompas bahkan sudah menyatakan bahwa sekarang saya bilangnya fans garis keras ya. Fans garis kerasnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu semakin kencang, terutama di media sosial. Mungkin belum muncul di tengah masyarakat secara langsung. Ketika kita berbincang mungkin masih bisa ditahan, katakanlah seperti itu. Tapi ketika jempol ini sudah bergoyang di media sosial, dampaknya luar biasa besar. Bagaimana Anda berdua bisa mengantisipasi ini jika memang dampaknya sudah begitu luas di tengah masyarakat? Gini, 2019 ini kan cuma rematch saja. Pertandingan ulang versi baru dari 2014. Toh Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga punya hubungan dan komunikasi. Jadi kenapa kita lebih takut dengan kondisi? Toh 2014 sudah pernah terjadi kok. Pak Jokowi versus Pak Prabowo. Dan oke, gitu loh. Jadi maksud hemat kami adalah, saya ini sebenarnya nanti tahun 2024, saya nggak sepakat sama gerakan 2019 ganti presiden, karena saya bukan nggak setuju ganti presiden. Cuma tahunnya saya nggak sepakat sama Pak Mardhani. 2024 saya bilang sama Pak Mardhani, bukan saya nggak setuju ganti presiden. Cuma tahunnya kita nggak sepakat. Saya sepakat 2024, gitu, bukan 2019. Pak Mardhani. Kalau tentu yang paling menentukan nanti figur Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pak Kiai Ma'ruf dengan Bang Sandi ya. Mereka harus mampu menampilkan kesejukan dan silaturahim. Ya. Sering kumpul bareng sehingga message ke publiknya, ini kontestasi dua pasangan terbaik yang dimiliki Indonesia untuk sama-sama mencintai negeri. Untuk kami sendiri, gerakan 2019 ganti presiden, karena sudah jadi gerakan massal, jadi social movement, kita perlu waktu. Mindahin lemari beda sama mindahin orang. Kalau lemari nggak ngamuk dipindahin. Kalau orang kesenggol dikit, kami perlu waktu sebentar lagi nanti. Oh ternyata udah kok. Kalau sekarang nih lagi euforia, lagi semangat. Pokoknya ganti presiden. Iya, realita politiknya sekarang sudah ada dua. Di gerakan kami ada yang pendukung Pak Prabowo, ada yang pendukung Ustadz Somad, Habib Rizik, Ustadz Salim, pendukung Pak Gatot, semua kan ini kolam besar. Sekarang kami mau tiba-tiba ke Pak Prabowo Sandi, nggak bisa, pelan. Nah, deklarasi itu bagian dari edukasi kami. Nah, pelan-pelan, lama-kelamaan, semua akan indah pada waktu. Tapi kan kalau bilang hashtag deklarasi 2019 ganti presiden, itu kan sekarang kontestannya cuma dua, Jokowi dan Prabowo. Kalau bicara ganti presiden udah jelas dong ke Pak Prabowo, nggak mungkin lagi ke Ustadz Somad atau ke Habib Rizik kan, misalnya. Pak Prabowo baru diputuskan 9-10 Agustus. Gerakan ini dari bulan Mei. Dan kita tuh nggak punya namanya jaringan media, struktur organisasi, namanya gerakan massa, siapa aja mau. Kami kalau datang PP
tanggung sendiri, acara mereka tanggung sendiri gitu loh. Dan jadi ini bukan gerakan yang terstruktur, sistematis, tapi kami ya karena masyarakat ingin, ayo kita fasilitasi. Makanya titip ya, jaga gerakan ini selalu santun, elegan, cerdas. Gak boleh ada kekerasan karena kita sama-sama mencintai negeri. Oke, kita ke Mbak Ajeng. Poinnya sama dua-duanya, semangatnya sama, sama-sama ingin menjaga persatuan. Tapi apa yang terjadi di akar rumputnya mungkin tidak seiring sejalan dengan mereka yang ada di atas. Bagaimana rekomendasi apa yang harus dilakukan supaya apa yang kedua belah pihak ini ucapkan bisa dilakukan juga di akar rumput, terutama mereka yang main media sosial? Ya, kalau dua bapak-bapak ini kan ya, meyakininya dan optimisnya masyarakat Indonesia sudah dewasa ya berdemokrasi. Tapi sayangnya mungkin belum dewasa dalam bermedia sosial. Jadi demokrasi udah dapet nih, tapi media sosialnya belum. Karena kan di media sosial itu informasinya cepat sekali ya. Cepat sekali, jadi bahkan lebih cepat daripada kita berpikir mungkin. Jadi bagaimana kita itu nih sebagai masyarakat Indonesia nih, sebagai manusia yang punya akal sehat, bisa mencerna dulu, mengolah dulu, karena berpikir itu memang sulit dibandingkan ngetik. Jadi kalau bisa mikir dulu nih, baru ngetik kayak gitu. Jadi supaya yang keluar itu. Makanya nanti harus ada literasi sosial media. Ya betul, nah itu tugasnya partai politik, pemerintah, dan ya kami juga masyarakat. Karena betul, karena hasil Litbang Kompas sendiri pun mengatakan bahwa sekitar 40-an% itu masyarakat itu bertanggung jawab yang memiliki kewajiban untuk menjamin suasana ini pun menjadi kondusif. Jadi bagaimana caranya demokrasinya dapat, tapi medsosnya juga dapat. Karena yang nanti rame ini tuh, medsos itu tuh bisa lebih luar biasa daripada apa yang tadi di lapangan. Jangan begitu. sampai pesta demokrasinya sudah selesai, perang di medsosnya belum juga selesai. Belajar Itu yang dari kemudian Pilkada harus Jakarta. diantisipasi. Begitu ya Mbak Iya, Ajeng ya? jangan sampai kita, media sosial kita penuh ujaran kebencian, jangan sampai kita kehilangan kerabat dan keluarga hanya karena pilpres semata begitu. Oke, saya akan bacakan dulu apa komentar para netizen yang sudah ikut bergabung bersama kami di kompas.tv/interaktif. Saya bacakan, ada Sony Panjaitan, masing-masing kubu harus bisa menahan diri dan berpikir jernih dengan mentaati aturan main bersama dan tidak bermain di celah hukum. Jangan sampai isu-isu ini di medsos dipindahkan ke lapangan dengan menambahkan narasi-narasi yang tidak mendidik. Rojiun Cak Jiun, agar tidak terjadi polarisasi maka sebaiknya tim sukses keduanya tidak saling mencari sesuatu yang paling dan paling. Masyarakat sudah memahami karakter kedua kandidat yang berlaga nanti. Musafir Tuti, intinya kedua belah pihak harus sadar diri, sama-sama orang Indonesia, kenapa harus saling menghujat, jangan mau terprovokasi akhirnya menimbulkan perang saudara nantinya. Tapi lagi-lagi seperti apa komitmennya, bagaimana kedua belah pihak ini bisa menjaga, karena bicara soal pesta demokrasi pemilihan presiden ini hanya hajatan kecil. Yang penting adalah menjaga persatuan Indonesia. Setuju ya Bapak-Bapak? Sangat setuju. Kita bicarakan soal komitmen ini usai jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih Mbak Ajeng telah bergabung bersama kami. Peneliti Litbang Kompas Ida Ayu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.